Tina Harahap, aku dari Prodi Pendidikan IPS. Di sini aku mau ngejelasin Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter etis remaja di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara aja nih, tapi juga sebagai pedoman dalam pembentukan karakter etis remaja di Indonesia. Di tengah perkembangan zaman ini dan pengaruh media digital, remaja itu sangat-sangat membutuhkan nilai yang bisa menjadi pegangan mereka dalam berperilaku dan bersikap. Sila pertama, mengajarkan remaja untuk menghargai perbedaan dan bertoleransi. Sila kedua, menanamkan nilai kemanusiaan seperti empati, kejujuran, kepedulian terhadap sesama. Nah, nilai ini itu bisa membentuk karakter remaja agar tidak egois dan tetap adil. Sila ketiga, menanamkan persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, mengajarkan etika dalam menyampaikan pendapat, yaitu menghargai pendapat orang lain dan juga bermusyawarah. Sila kelima, sudah pasti menekankan pentingnya keadilan dan juga tanggung jawab. Dengan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, remaja itu diharapkan bisa beretika, berakhlak baik, lalu juga bisa menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab. Halo, sebelumnya boleh nggak kenalin dulu nama kamu dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Farenzaki Aziz Ramadan dari Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, di sini aku mau nanya sama kamu. Menurut kamu apa sih peran Pancasila dalam membentuk karakter remaja? Oke, jadi Pancasila ini dalam membentuk karakter remaja itu memiliki nilai moral seperti bertanggung jawab, kejujuran, lalu sikap saling menghargai. Nah, dari situ tersebut tuh bisa membuat remaja-remaja lainnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu bersikap lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Terus mau nanya nih, kira-kira contoh sikap Pancasila di kuliah gimana sih? Contohnya? Mungkin kalau untuk di kuliah tuh ya sikapnya lebih ke kita tuh harus menyaring berita-berita dari luar agar tidak terjadi hoax. Lalu kita tuh mungkin lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Lalu juga kita tuh berkata kepada orang-orang dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin harus lebih sopan lagi. Oke, terima kasih ya kakak atas waktunya. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyanita Adriani dengan NIM 1407625119. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman atau penerapan nilai Pancasila dalam etika pergaulan di era digital. Nah, era digital itu menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi, namun juga ada tantangannya seperti hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, dan kurangnya sopan santun di media sosial. Nah, karena itu, nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman moral penting agar masyarakat, khususnya remaja, itu memiliki etika yang baik dalam pergaulan digital. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya itu pertama menggunakan media sosial dengan sikap berakhlak dan bertanggung jawab. Lalu kedua itu tidak membuat atau menyebarkan konten yang menghina agama atau kepercayaan tertentu. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, penerapannya itu pertama tidak melakukan cyberbullying, body shaming, atau perundungan digital. Lalu yang kedua itu menghormati privasi orang lain, termasuk tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, penerapannya itu pertama tidak menyebarkan konten yang memecah belah, terutama yang berkaitan dengan SARA. Lalu yang kedua itu menggunakan media digital untuk memperkuat persatuan, misalnya kayak kampanye toleransi atau kerjasama antar komunitas. Lalu empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapannya itu pertama berdiskusi secara sehat di media sosial tanpa penghinaan atau penyerangan pribadi. Lalu kedua itu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Lalu di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapannya itu berpartisipasi dalam gerakan sosial digital seperti donasi online atau kampanye edukatif. Lalu kedua itu tidak merugikan orang lain melalui penipuan, penyebaran data pribadi atau manipulasi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga, perkuliahan, dan masyarakat.
Yang pertama, lingkungan keluarga. Di dalam keluarga, Pancasila menjadi dasar dalam membentuk sikap dan etika sejak dini. Contohnya, saling menghormati antar anggota keluarga, berbicara dengan sopan kepada orang tua, serta membiasakan musyawarah saat mengambil keputusan bersama. Sikap saling peduli dan adil dalam keluarga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua, lingkungan perkuliahan. Di lingkungan perkuliahan, sikap berpancasila terlihat dari menghargai perbedaan pendapat, tidak melakukan kecurangan akademik, serta bekerja sama dalam tugas kelompok. Mahasiswa juga diharapkan bersikap toleran, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kejujuran sebagai bentuk pengamalan Pancasila dalam dunia akademik. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan Pancasila dapat dilakukan dengan bersikap toleran, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya, serta ikut menjaga ketertiban lingkungan. Gotong royong, saling membantu, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi adalah contoh nyata nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun etika, sikap saling menghargai, dan kehidupan sosial yang harmonis. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Nadira dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan implementasi etika Pancasila dalam kehidupan modern menghadapi tantangan berupa pengaruh globalisasi, individualisme, serta rendahnya etika dalam penggunaan media digital. Nilai Pancasila sering dipahami secara teoritis tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukannya strategi melalui pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, peran keluarga, serta pemanfaatan teknologi secara positif agar etika Pancasila tetap relevan dan dapat diamalkan dalam kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Nadira dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Nama saya Dirgam Saka Safik dari Pendidikan Jasmani. Oke, jadi aku izin bertanya. Saat itu, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan etika Pancasila dalam konteks kehidupan modern saat ini? Jadi etika itu kan cara kita bersikap dan bertindak. Nah, etika Pancasila itu cara kita bersikap dan bertindak yang sesuai dengan pedoman kita Pancasila. Jadi kita misalnya saling menghargai orang, saling bersikap sopan satu sama lain di kehidupan sosial maupun di media sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu seberapa relevan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan budaya digital? Seberapa relevannya itu sangat relevan karena Pancasila itu dapat memfilter pengaruh budaya dari luar, kayak misalnya dari budaya luar itu pakaian yang terbuka gitu. Terus kemudian dari hoaxnya itu bisa difilter lagi di dalam negeri. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir. Nilai Pancasila mana yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan saat ini dan mengapa? Yang paling menantang itu menurut saya persatuan Indonesia. Karena di Indonesia ini, terutama untuk dari segi supporter sepak bola ya, itu sangat susah banget memiliki nilai persatuan Indonesia, karena ibaratnya supporter itu memiliki jiwa fanatisme, kemudian mereka juga seimbangkan dengan rivalitas, dan itu sangat sangat kontra dengan persatuan Indonesia. Oke, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini penjelasan mengenai dampak etika berbasis Pancasila terhadap interaksi sosial. Nah, yang pertama, dampaknya itu lingkungan masyarakat itu menjadi aman. Jadi ibaratnya lingkungan masyarakat itu minim adanya konflik. Ini akibat masyarakat itu bisa menerapkan nilai seperti toleransi dan juga saling menghargai, sehingga ya tercipta harmoni sosial yang ada di masyarakat gitu. Lalu yang kedua itu masyarakat bisa saling percaya dan mudah untuk terbentuk. Nah, hal tersebut itu karena masyarakat tuh menerapkan nilai seperti keadilan dan juga nilai kejujuran kayak gitu. Lalu yang ketiga itu masyarakat itu jadi bisa mengendalikan konflik sosial.
Nah, ini karena masyarakat tuh menerapkan sila keempat Pancasila, yaitu bisa musyawarah dan bisa juga menghasilkan yaitu mufakat kayak gitu. Yang keempat, itu masyarakat jadi lebih toleran, dan yang kelima, masyarakat itu akan muncul rasa peduli dan rasa saling tolong menolong antar sesama. Seperti itu.